Selamat pagi Bu Linda. Pagi Bu Lira. Oke, baik Bu Linda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Siap. Sehat. Kelihatan antusias sumbernya Bu Linda hari ini. Oke, baik Bu Linda. Sehubungan dengan akan dilakukan supervisi kelas untuk besok, kira-kira ada beberapa hal yang mungkin harus kita diskusikan ya. Ada beberapa pertanyaan untuk memastikan kesiapan kegiatan besok. Baik Bu Linda. Ada beberapa hal yang saya tanyakan ini. Oke. Bagaimana nih Bu Linda mempersiapkan pembelajaran yang akan dilakukan untuk besok? Oh iya, tentu saja yang harus saya persiapkan adalah RPP yang pertama. Kemudian ada tujuan, sudah mencakup tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan mengajarnya bagaimana dan penilaian, serta menyiapkan alat peraga. Luar biasa persiapannya ini. Oke, baik. Kemudian kira-kira untuk pembelajaran besok itu materi yang akan disampaikan tentang apa nih Bu Linda? Tentang busana pesta. Oke, tentang Bersama, busana pesta. Tujuan pembelajarannya yang oke. Sekarang tujuan pembelajarannya yang tidak dicapai dalam pembelajaran besok seperti apa? Siswa dapat memahami karakteristik busana pesta dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan busana pesta itu. Berarti fokusnya di busana pesta Iya, ya, karakteristiknya. Berarti besok itu kegiatannya pembelajaran teori ya, bukan Teori. praktek ya. Oke, baik. Nah, sekarang kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Linda itu bagian mananya? Saya menekankan pada pemahaman konsep tentang pengertian busana pesta, terus kemudian karakteristik dari busana pesta itu. Baik, berarti tentang karakteristiknya ya, ini Karakteristiknya. pemahaman siswa tentang karakteristik busana pesta. Sampai nanti ke mereka bisa menganalisa desain dari busana Desain. pesta. Oke, sampai ke desainnya. Oke, nah kira-kira untuk mencapai tujuan yang hendak Bu Linda inginkan, kira-kira strategi apa nih yang Ibu gunakan untuk membantu siswa memahami konsep materi yang akan Bu Linda ajarkan besok? Yang pertama-tama adalah menjelaskan konsep tentang karakteristik busana pesta, terus kemudian juga memberikan contoh-contoh yang konkret tentang busana pesta itu. Kemudian yang kedua adalah memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah mendorong siswa untuk bisa bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada busana pesta. Jadi besok fokusnya di siswa ya. Nah, sekarang kira-kira bentuk penilaiannya bagaimana Bu Linda melakukan penilaian terhadap pemahaman siswa mengenai konsep yang diajarkan besok? Pertama adalah untuk penilaiannya, saya akan mengamati terhadap aktivitas siswa, kemudian hasil diskusinya bagaimana, serta ada lembar kerja. Siapkan ya. Nah, sekarang nih karena ini kan belum dilaksanakan nih, adakah nih hal-hal yang membuat Bu Linda itu menjadi apa ya, hal yang menjadi kekhawatiran, hambatan atau tantangan nih sebelum dilakukan pembelajaran ini? Kira-kira besok itu tantangannya seperti apa yang dikhawatirkan? Tentu saja ini ya Bu Wira ya, kalau saya sih saya takut atau khawatir ya tentang pemahaman konsep karakteristiknya. Itu aja yang kekhawatiran saya, anak-anak kurang menguasai tentang pemahaman konsep. Beberapa ya, ya. karena memang kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Oke, baik. Tapi melihat persiapan Bu Linda, antusiasme Bu Linda, saya yakin Bu Linda iya, Bu Linda bisa membantu siswa untuk memahami konsep tentang karakteristik busana pesta sampai desainnya ya Bu Linda. Sampai desain. Oke, Bisa desain. Oke, jadi mudah-mudahan besok kegiatannya berjalan lancar. Nah, ini mungkin yang bisa saya tambahkan sedikit saran ya. Jadi biar tujuan tercapai, mungkin media pembelajarannya ya dibuat semenarik mungkin ya. Kemudian ya itu tadi mengkondisikan siswa itu untuk aktif di kelas itu ya, insya Allah. Kemudian penilaian tadi sudah disampaikan ya, jadi penilaian formatif ada, formatif dan sumatif itu ada, sudah dipersiapkan. Oke, baik Bu Linda, mungkin cukup ya bincang-bincang mengenai persiapan untuk supervisi besok. Terima kasih atas kesempatannya, mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar. Oke.
Baik Bu Linda, sekian ya kita Terima kasih Bu Lira. ngobrol-ngobrolnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Mudah-mudahan sehat ya sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Silakan salah satu yang mau doa supaya nanti kita bisa berjalan lancar pelajaran. Ya, teman-teman, sebelum mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya masing-masing berdoa dulu. Doa selesai. Enggak disalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, silakan. Oke, Bu, absen dulu ya. Sebelumnya bisa kalian lihat posisi kiri dan kanan kalian. Mungkin ada yang belum datang hari ini. Sudah lama semua teman-teman ya. Coba dilihat di bawah meja dan kursi kalian mungkin ada sampah yang belum terbuang. Bisa hilangkan. Bisa damping buat kita sampai. Oke, sambil menunggu besok, itu absen kalian hari ini. Adinda Nuzala, Alkia Budizati, Alsya, Alki Madepiro, Aliarki, Anela, Auliazara, Aula Fitriani, Kairina, Reva Kumala, Farah Lakupawa, Febriana, Anania Asyariya, Anu, Rizky Ibrahim, Hansa, Maharani Alga, Martalia, Maila, Rizka, Najwa Adia, Natasha, Najwa Koyun Desa, Nindya Alia, Nur Aini, Riana Nini, Resya, Sulis Alia, Sulis, Safira Indriani, Bapak Abidan, Yudha, Zara Kusima, terima kasih semua ya. Oke, anak-anakku, pagi ini kita akan mempelajari materi tentang busana besar. Nah, ini mau bertanya, apakah ada di antara kalian yang sudah atau pernah datang ke suatu tempat besar? Pesta apa itu? Pesta pernikahan. Ada sudah pernah? Pernah ke pesta ulang tahun. Mungkin di samping kalian pernah datang ke pesta ulang tahun, pesta pernikahan, pernah tidak kalian melihat tayangan mungkin di tayangan video atau kalian melihat langsung acara fashion show yang menampilkan busana besar? Nah, siapa yang sudah pernah melihat secara langsung acara fashion show? Siapa? Mata. Mari. Mari di acara apa? Pesta literasi. Oke, nah selain itu, mungkin ini secara langsung ya. Nah, kalau di lewat tayangan, di tayangan mana aja? Tayangan? Tayangan film lagi sambung, terus apa lagi? Ya, banyak yang bisa kita lihat kalau misalnya kita mau mencari tahu informasi mengenai busana pesta. Nah, dari hal-hal yang sudah kalian lihat, mungkin ada beberapa di antara kalian yang bisa paling tidak kalian tahu kira-kira bagaimana sih busana yang disebut busana pesta itu? Gimana biasanya? Mewah, terus kemudian apa lagi? Ramai, glamor, terus apa lagi? Cerah, makanya cerah atau enggak semuanya cerah? Ya. Kalau ada yang menjawab tidak itu apa? Kan katanya ada yang warna cerah. Terus kemudian kalau tidak cerah, maka contoh warnanya apa? Karena lagi warna malu, warna hitam. Itu cenderung biasanya digunakan untuk pesta apa? Pesta pada kesempatan apa? Pesta mana? Nah, supaya kalian tidak penasaran, Ibu akan tayangkan mengenai pembelajaran hari ini ya. Tentang apa hari ini? Pesta. Menurut kamu apa nih modelnya? Bagaimana modelnya? Dari segi model dulu, bagaimana modelnya? Apakah dia bentuknya sederhana, mewah, atau modelnya sederhana mungkin dari gaunnya tidak banyak, tapi bentuknya banyak. Jadi dia lebih unik. Nah, kamu sudah tahu ini bisa dikategorikan busana pesta sekarang. Itu makanya busana pestanya seperti apa sih? Atau pengertian dari busana pesta? Ada yang bisa? Bisa nggak ke depan bisa? Bisa ke depan?
benar jawaban Iza. Ada yang bisa memberi komentar atau saran untuk ceritanya pendapat Iza udah jelas. Sudah jelas. Nah sekarang ada yang campur juga dengan apa yang disampaikan oleh Iza tadi. Boleh kalian tulis di kertas atau ada yang lain maju depan? Ada yang bisa ambil dari nafsunya? Nah coba siapa mata apa ya? Mata silakan mata. Misalnya pesta itu yang saya tadi, misalnya yang digunakan di acara pesta, yang di Agas pesta ulang tahun atau pesta pernikahan, terus itu juga ada di bukan cuma ada di pagi hari, itu juga ada di malam hari. Terus warna-warna yang berbeda itu tidak hanya yang cerah, juga ada yang gelap, yang gelap seperti malam hari, putih, hitam, seperti itu. Nah, ada yang masuk sama keterangan dari mata. Jadi jelas ya, bahwa apa yang dimaksud dengan pesta itu adalah misalnya digunakan pada saat kita apa? Acara pesta sangat lagi atau pernikahan, kemudian akan bisa digunakan pada saat pagi, siang, dan malam hari. Karena kalau yang warna gelap tadi yang bisa disebut dengan warna gelap bisa menjadi contoh seperti yang ada di depan kalian ya. Nah, sebelum mas keterangan bilang ini adalah tujuan dari kalian mempelajari apa? Mempelajari tentang busana pesta. Satu adalah kalian apa? Akan tahu bagaimana pengertian dari busana pesta atau mengidentifikasi apa itu busana pesta. Kedua apa? Tradisi busana pesta. Hal ini berkaitan dengan apa biasanya? Biasa apa? Ciri-ciri dari busana pesta. Kemudian yang ketiga apa yang ketiga? Menganalisis desain Desain busana pesta. Dan nanti pada akhir pembelajaran kalian bisa membuat analisa desain dari busana pesta. Silakan saya. Nah ini adalah busana pesta. Satu hari membaca dengan mata. Ini ya. Golongan busana pesta dibagi menjadi 5. 1 busana pesta pagi atau siang, 2 busana pesta sore, 3 busana pesta malam, 4 busana pesta malam resmi, dan 5 busana pesta malam baru. Ini adalah golongan dari busana pesta. Ada busana pagi, atau siang, kemudian sore, kemudian malam, malam resmi, dan malam gala. Pesta malam itu kan ada berapa jenis pesta malam? Ada 3 pesta malam biasa, pesta malam resmi, dan pesta malam gala. Kalian tahu? Dari golongan itu kalian ada yang tahu? Ini kenapa? Coba silakan kalian baca. Ini bisa browsing juga. Aku sih pernah baca di media lain. Kalau pesta siang atau pagi biasa dilakukan pada saat apa? Pada pagi hari, siang hari. Ada pernah datang ke pesta pada siang hari? Dan sudah pernah siapa? Biasanya pesta pernikahan. Pesta pernikahan juga yang dilakukan pada pagi, pada siang atau pada malam hari. Dan pesta sore. Pesta sore. Kalau misalkan pesta sore ini, tapi pada jam berapa? Nah, pada jam sampai menjelang maghrib biasanya. Nah, kalau pesta malam biasanya jam 7 sampai malam dari dasar kemudian pesta malam ini ada pesta malam gala, ada yang tahu apa itu pesta malam gala, pesta malam boleh kalian browsing boleh ada semua jawabannya tempat bertanya perempuan langsung ada tahu jawabannya ada pesta malam resmi dan pesta malam gala. Dari dalam sini siapa yang mau maju? Udah bisa Irfan boleh kan? Yang mana yang mau dijawab? Pesta Pesta malam resmi adalah pesta yang mengharuskan tamu mengenakan busana formal seperti gaun formal untuk wanita dan jas dan dasi untuk pria. Pesta formal biasanya memiliki tema atau tujuan tertentu dan mengikuti aturan berpakaian yang ketat. Jadi itu yang harus yang disampaikan. Mudah-mudahan kalian nanti kedepannya bisa membuat desain busana pesta yang lebih menarik lagi. Sudah cukup jelas? Nah untuk pertemuan minggu depan, Ibu minta kalian membuat desain busana pesta. Bisa ya? Membuat desain busana pesta. Boleh kalian gambar secara manual, boleh kalian gambar secara digital, atau ada yang saya nggak punya laptop, nggak punya handphone saya kapasitasnya udah banyak dipakai. Kalian bisa membuatnya di apa? Dengan tampilan aja, itu kalian boleh. Jadi ini sudah membatasi tugas-tugas kalian harus digital, harus manual. Kalaupun saya banyak waktu, saya mau membuat dua-duanya, silakan. Saya mau membuat itu berikan tugasnya cuma membuat dua desain. Jadi nanti kalaupun ada yang kalian nanti ada masukan dari kurang ini yang dipakai adalah yang paling bagus. Jadi nanti kalau misalkan saya tugasnya 2 ya, tapi kalau misalnya saya suruh menggambar, saya mau 10 baju yang saya bikin, silakan ya. Itu akan menjadi apalagi kalau kalian membuatnya dengan desain secara manual akan melatih keterampilan tangan kalian, motorik kalian supaya lebih
lebih terasa lagi, lebih jago lagi membuat desain. Jelas apa tugas minggu depan? Membuat desain. Membuat desain apa? Membuat tugas minggu depan, membuat desain baju pesta. Dua saja, boleh mama, boleh digital. Boleh langsung di print, boleh bu, langsung kirim ke WA ibu silahkan. Ya, kalau kamu jam 7 malam WA ibu, bu, Linda selamat malam, saya mau kirim desain setelah. Ibu akan beli nilai lebih daripada yang infonya belakangan. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan? Yang terbuka di bagian dada. Silakan, itu kan cuma desain, itu kan desain aja kan. Pengen lihat kreativitas kalian. Setelah mendapatkan dari ini, dalam bayangan kalian tuh seperti apa sih busana pesta? Kalau ini adalah yang bentuknya sederhana, tapi melalui kalian yang memakai hijab. Kalau yang kalian buat, silakan membuat sebebas-bebasnya sesuai dengan apa yang ada dalam bayangan kalian. Udah itu aja. Jelas? Pertanyaan? Lagi ada belum nih? Oke, silakan berdoa. Jangan lupa baca lagi diskusinya ya. Silakan berdoa. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Wiratmi Anitasari, calon guru penggerak angkatan 10. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi supervisi kelas dengan Bu Linda, dan kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani Ibu Linda sebagai guru yang kemarin diobservasi di kelas. Selamat siang Bu Linda. Selamat siang Bu Wira. Ya, apa kabarnya? Dan juga saya didampingi oleh pengajar praktik Ibu Wahyuning Fatimah. Selamat siang Bu Ning. Selamat siang, Bu Wira. Bagaimana nih kabarnya Bu Ning? Alhamdulillah, luar biasa. Ya baik Bu Linda. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya ya, dari praobservasi, kemudian observasi sudah kita lakukan kemarin, dan kali ini kita melakukan fase observasi. Jadi untuk mengevaluasi kegiatan yang kemarin. Oke. Baik Bu Linda, bagaimana nih perasaannya ini? Alhamdulillah Bu Wira, kemarin sudah berjalan dengan menurut saya lancar ya. Oke, baik. Lancar, terkendali. Oke, baik. Bu Linda, bisa kita mulai ya? Jadi, Silakan Bu. bagaimana nih perasaan Bu Linda pada saat kemarin dilakukan observasi kelas? Perasaannya pertama deg-degan ya, karena mesti ada perasaan khawatir untuk persiapan saya nih, kira-kira sudah cukup belum ya, kayak gitu, untuk persiapan materi, kemudian ke siswanya juga seperti itu, karena takut kalau ini kira-kira apa yang saya sampaikan bisa masuk ke anak enggak gitu. Jadi itu sih, alhamdulillah sih, tapi ya mungkin ada beberapa aja sih yang masih ada yang belum, anak-anak mungkin belum aktif. Kalau paham sih saya rasa paham, cuma untuk aktifan tuh yang kurang. Jadi kemarin ada kekhawatiran gitu kalau anak-anak itu ngeblank, nggak paham Ada. gitu.
Tapi faktanya gimana Bu Linda? Alhamdulillah antusias, malah saya tidak menyangka itu ada pertanyaan yang harusnya belum sampai materi itu untuk materi ke yang akan datang, paling 2-3 kali pertemuan lagi itu, tapi sudah anak-anak itu sudah bertanya ke sana. Ternyata di luar ekspektasi. Ternyata ada pemahamannya luar biasa. Oke Bu Linda, yang kemarin mungkin Bu Linda masih ingat gitu ya, area pengembangan apa yang dilakukan kemarin gitu pada saat pembelajaran. Kayak kalau saya sih malah menekankan konsep ya, konsep tentang pengertian busana, karakteristik, kemudian itu yang karakteristiknya itu. Oh, ya. Nah, itu Pemahaman ya kalau nggak pemahaman. salah. Betul. Jadi kemarin area pengembangannya lebih menekankan pada pemahaman siswa tentang busana pesta gitu. Oke baik. Kira-kira nih Bu Linda, langkah-langkah yang diambil, langkah-langkah pembelajaran kemarin mungkin bisa diceritakan kembali gitu. Iya, pertamanya saya menjelaskan konsep karakteristik busana pesta dengan menggunakan contoh-contoh konkret. Ada contoh baju pestanya, terus kemudian ada juga PPT dan juga ada saya tayangkan video juga. Terus kemudian saya juga memberikan kesempatan ke siswa untuk bisa berpartisipasi aktif dengan mereka bertanya, mengeluarkan pendapat, terus kemudian memberikan saran ke teman-temannya seperti itu. Kemudian juga mendorong siswa untuk bekerjasama dalam tim menyelesaikan masalah. Oke baik, jadi langkah-langkah kemarin yang direncanakan sudah terlaksana semua ya. Nah kira-kira menurut Bu Linda sejauh mana nih keberhasilan ya, jadi yang direncanakan dengan tentang area pengembangannya, area pengembangan yang direncanakan dengan pas pelaksanaan itu, kira-kira kalau dibikin rank angka 1 sampai 10 itu kira-kira sudah berada di angka berapa nih? Mungkin boleh nggak nih saya itu ya Bu? Boleh. 9 kali ya, 9 ke 9,5 ya, karena ternyata kemarin itu saya ada yang lupa Bu ya, Wira, pada saat sudah mulai ke penugasan ke anak, saya baru lupa, ada yang terlupakan di saya ya. Oh iya, ternyata saya belum membuat kesepakatan dengan anak-anak. Nah, setelah itu yang kemarin, oh iya ternyata, jadi begitu ingat langsung saya sampaikan ke anak. Tapi sudah tersampaikan. Sudah tersampaikan. Oke, jadi menurut Bu Linda kemarin itu sudah puas gitu, apakah ada yang perlu dikembangkan lagi, diperbaiki lagi? Kalau puas sih kayaknya belum ya. Kalau puas tuh masih ada, ternyata ada yang kurang gitu ya. Ternyata ada yang kurang dari yang saya rencanakan gitu ya. Mesti tetap harus dievaluasi. Oh ya ternyata tadi tuh agak lupa. Terus ada beberapa anak yang saya lihat belum aktif. Jadi belum. Nah itu yang saya kepikiran gimana cara untuk membuat mereka supaya aktif. Meskipun saya kemarin juga sudah merencanakan ini nanti dibuat diskusi atau apa supaya mereka aktif, ternyata masih ada beberapa yang. Oke, baik. Menurut Bu Linda kemarin itu ternyata masih ditemukan anak yang 1-2 ya yang kurang aktif. Kira-kira menurut Bu Linda kenapa itu masih ada anak yang nggak aktif gitu? Mungkin saya karena sibuk dengan yang lain ya, kemudian agak bukan terabaikan ya di luar ini saya. Jadi baru pas saya keliling baru ya ini anak kamu di kelompok berapa gitu kan, di kelompok mana. Akhirnya saya dorong dia supaya lebih aktif. Terus kemudian temennya saya ajak untuk diskusi. Jadi tetap saya sarankan udah ini masuk ke kan dibagi ke masuk ke kelompok ke diskusi aktif. Ternyata pas saya keliling, ini anak kok sendirian belum masuk ke kelompoknya. Itu yang oh ya harusnya saya dari awal sudah memetakan ya, ini anak ini yang kurang aktif, harusnya saya lebih perhatikan. Jadi sudah tahu ya, jadi anak yang aktif berarti memang kemarin itu agak terlupakan ya, karena grogi diskusi. Karena anak-anak juga ternyata
antusias, diskusinya antusias. Jadi saya kemarin tuh agak ke yang anak-anak lebih aktif gitu ya. Terus baru setelah saya keliling melihat ini anak, oh ya ini harusnya yang lebih mendapat perhatian gitu. Oke, baik. Jadi kira-kira nih untuk pembelajaran kedepannya gitu, dari pengalaman melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, untuk kedepannya gitu ada rencana Bu Linda? Mungkin harus menangkapkan ini ya Bu Wira ya, pembelajaran yang berdefinisi secara konten ya. Harus lebih mengembangkan lagi pembelajaran berdiferensiasi itu lebih Biar semuanya terfasilitasi iya, gitu ya. karena ternyata meskipun kemarin saya sudah merencanakan, ternyata oh iya setelah selesai baru oh ya ada yang terlewatkan, ini harusnya seperti ini ya, gitu. Kemudian mungkin menciptakan pembelajaran yang lebih menarik lagi ya, supaya siswa juga yang belum aktif bisa ikut paling tidak mereka menunjukkan keaktifannya itu. Jadi Bu Linda sudah ketemu nih ya caranya untuk berikutnya gitu harus seperti apa gitu. Oke Bu Linda, menurut Bu Linda sudah ini ya, maksudnya sudah melakukan pembelajaran yang sesuai dengan direncanakan, kemudian kalaupun ada lupa-lupa di jalan itu kan wajar, dan itu akan dilakukan perbaikan berikutnya. Jadi yang namanya supervisi itu tidak cuma sekali gitu ya. Jadi insya Allah apa yang diungkapkan Bu Linda untuk perbaikan pembelajaran berikutnya insya Allah tercapai semuanya, karena pasti akan lebih baik gitu ya Bu Linda. Oke, baik. Tadi menurut Bu Linda ya ada beberapa yang masih belum aktif gitu. Nah sekarang kalau menurut saya kemarin selama melakukan pengamatan itu sebenarnya sudah luar biasa gitu ya. Jadi memang sudah tersampaikan gitu ya, pembelajaran berdiferensiasinya sudah terlihat gitu pada saat produk ya. Kalau kemarin kalau yang saya lihat di produk pada saat anak mengumpulkan tugas itu berbagai apa ya, hasil yang dibuat itu tidak satu jenis gitu, tidak dibatasi. Nah itu Bu Linda menurut saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dari segi produknya. Kemudian dari kontennya kemarin juga saya mengamati ada video, kemudian ada PowerPoint gitu ya. Jadi itu sudah mulai anak-anak itu antusias gitu, saya lihat dari situ. Baik Bu Linda, kira-kira rencana kedepannya Bu Linda untuk memperbaiki perbaikan pembelajaran berikutnya gitu, kira-kira dengan cara apa nih Bu Linda? Mungkin bisa pengembangannya bisa dituliskan nanti di sini gitu. Ini udah ditutup dulu ya? Tutup dulu. Oke. Kami buat Oke Bu Linda, sebelum sudah